Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agendaris dan di sini kami akan mewawancari daripada Bapak Kori selaku pemilik CH Travel. Saya sendiri Adi Paljifari dengan NIM 1709622035. Saya Maisa Mutiara Tito dengan NIM 17009622024. Saya Nurul Solihah dengan NIM 170962204. Saya Cecilia Zara dengan NIM 170922040. Dan saya Satya Aryadisena dengan NIM 17096222072. Baik, kira-kira ini suasana ruang kerjanya Bapak Kori seperti ini. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kori selaku pemilik usaha dari tiketing atau dengan nama CH Travel. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, boleh kali ya kita bertanya kabar-kabar dulu. Bagaimana Bapak Kori kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Keluarga juga baik-baik saja. Ya, sehat semua. Alhamdulillah. Itu inti pentingnya orang hidup. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kita boleh tahu nih, apa sih aktivitas atau kegiatan akhir-akhir ini yang sedang dilakukan? Aktivitas saya sehari-hari karena ada di rumah ya. Pastinya yang setiap pagi saya lakukan itu, maaf nih ya, karena punya hobi burung tuh di depan rumah. Jadi memang setiap pagi saya harus sediakan pakan burung, mengganti pakan, menambahin pakan, kan begitu ya. Ada juga ayam tuh, di depan rumah aja ada ayam, jadi ya mengasih pakan ayam juga. Itu aja kesibukan. Di samping juga ada kesibukan olahraga pagi tetap dijalankan walaupun hanya sekitar wilayah sini, nggak jauh-jauh ya itu. Oh, berarti banyak agak lumayan produktivitas ya, lumayan banyak aktivitas. Untuk menjaga kesehatan itu tadi ya, kemudian juga menyalurkan hobi tentunya itu. Iya. Oke, kita bisa langsung mulai ke wawancara kali ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana atau apa latar belakang dari Bapak Kori ini mendirikan usaha tersebut? Iya, tentu latar belakang didasari oleh pada saat itu di tahun 2013 ya. Saya sudah menemukan titik jenuh bekerja di kantoran ya. Jadi pada saat itu saya ingin sudahlah cukup di rumah saja, begitu ya. Tapi pada dasarnya setiap keinginan orang kalau cuma di rumah saja tidak ada kesibukan ya, buat apa kan begitu ya. Nah di tahun itu saya langsung banyak tuh dihubungin oleh pelanggan-pelanggan saya, Pak Kori kemana aja nih gitu ya. Nah spontan saya juga langsung berpikiran lanjut di rumah, bekerja di rumah, kenapa tidak? Seperti itu. Ada peluang gitu ya. Betul. Jadi peluang di rumah saya manfaatkan. Bekerja di rumah apa artinya bisa dilakukan. Oh iya betul. Jadi untuk latar belakangnya itu emang berasal dari titik jenuh dan dukungan dari customer untuk melihat peluang usaha untuk membuka usaha gitu ya. Betul. Jadi saya intinya ingin melanjutkan hubungan dengan pelanggan atau customer ya, seperti itu ya. Jadi menjaga hubungan tetap terbina seperti itu. Oke, baik. Berkelanjutan ya. Iya. Oke, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesulitan untuk menjalankan travel ini pada saat masa-masa pandemi? Iya, tentu ya. Dalam usaha apapun ya, di dunia usaha apapun ada kesulitan, sangat kesulitan sekali di masa pandemi ya. Terutama di sektor pariwisata ya. Pariwisata lingkupnya penerbangan, travel biro, hotel, cukup luar biasa sekali menerima dampaknya. Kalau boleh tahu, apa saja kesulitan-kesulitan yang ada di travel Bapak ini? Ya, pastinya dunia penerbangan tentu banyak sekali penerbangan frekuensinya dikurangin. Kemudian ditutup juga ada. Itu yang cukup dirasa. Dan selanjutnya, apakah travel ini memiliki hubungan kerjasama mendukung kegiatan travel? Ya, pastinya harus ada ya. Setiap apapun usaha, bidang apapun jasa,
juga harus punya hubungan ya, hubungan kerjasama. Kalau di travel pastinya satu penerbangan, kemudian hotel, restoran, sesama travel juga ya, itu bisa hubungan di dalam negeri, bisa di luar negeri juga, begitu. Cara menghubunginya itu seperti apa? Cara menghubunginya ya, di dunia travel pastinya, dalam dunia penerbangan, dalam perhotelan juga. Satu, kalau dunia di penerbangan tentu ada layanan namanya GDS ya. Dalam satu GDS itu, di situ sudah banyak sekali schedule atau jadwal penerbangan ya. Jadi travel langsung bisa menjual di namanya GDS tadi itu ya. Ya, kemudian hubungan sama hotel, sebetulnya dalam hubungan pun itu dalam satu sistem ya, sudah tersedia di situ, baik hotel, sesama travel, penerbangan juga ada dalam satu wadah yang disebut GDS tadi ya. Oke, mungkin Bapak untuk melanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan saya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada persaingan daripada agen-agen travel lain dan bagaimana cara Bapak untuk menangani strategi-strateginya daripada masalah tersebut? Ya, kalau saya rasa sebenarnya sih di dunia travel ya atau penjualan tiket ya, yang saya rasa cukup persaingan itu banyak orang, banyak pelanggan sekarang ini banyak melakukan pembelian tiket melalui website ya, Secara online? iya, tiketing online banyak ya. Itu yang cukup dirasa sebagai persaingan. Kalau sesama travel sebenarnya sih biasa-biasa saja gitu ya. Paling masalah harga relatif beda satu sama yang lain, saya kira itu wajar. Oke. Iya. Mungkin dari pemasaran sendiri strateginya seperti apa ya Bapak? Kalau saya secara pribadi ya, sebenarnya apa yang saya lakukan di sini dari tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 10 tahun ya. Jadi saya sebenarnya hanya menjalankan namanya itu relasi yang sudah terbina hubungan baik ya. Jadi tidak banyak yang saya lakukan untuk pemasaran, marketing gitu ya, tidak banyak ya, tidak ada itu. Oh, berarti hanya dari relasi dari mulut ke mulut dan dari kenalan ke kenalan saja ya Pak? Ya tentu memang langganan lama yang saya bina ya, iya. itu langganan lama. Baik Bapak, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya pertanyaan selanjutnya. Baik. Baik, pertanyaan dari saya, Ya. kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan Bapak dalam merintis usaha travel ini? Karena kan yang dari Bapak bilang sebelumnya tadi, Bapak memulai usaha ini itu kan dari awal juga setelah keluar dari pekerjaan kantor. Ya. Mungkin modal yang didapat itu dari mana? Kira-kira mungkin dari tabungan kah atau Ya. penyisihan gaji-gaji pekerjaan sebelumnya? Ya, ini pertanyaannya cukup ini nih, apa artinya ini sulit sebetulnya saya jawab ya. Tapi tidak apa-apa, saya jawab ya. Ya apapun dalam usaha pasti perlu modal ya. Artinya saya pergunakan pada saat itu memang tentunya memang dari tabungan, kemudian dari ya hasil gaji-gaji terakhir ya. Itu saja sih. Tidak banyak. Beda kemudian beda kalau dalam skala besar, perusahaan skala besar dibuat kan begitu ya. Artinya ini kan cukup di rumah, jadi tidak banyak sebetulnya diperlukan pada saat itu ya. Berarti modal yang didapat itu dari mungkin hasil dari tabungan sama gabungan dari gaji-gaji penyisihan sebelumnya. Iya, benar. Kalau untuk keuntungan biasanya sih keuntungannya tuh berapa ya Pak per bulannya yang Bapak dapat? Iya, keuntungan sebetulnya ya. Keuntungan gini ya, apa namanya ini normatif sebetulnya ya. Kalau masalah keuntungan ya. Ada kalanya besar, ada kalanya kecil, itu wajar ya, kan begitu ya. Iya. Sebagai perbanding aja lah ya, gitu ya. Saya cukup enjoy, cukup menikmati ya bekerja di rumah seperti begini ya. Kalau dulu saya ibaratkan seperti begini nih. Saya dulu kerja kantoran, ibaratnya saya dapat 1 nih ya. Kalau sekarang kerja di rumah, saya bisa lebih dapatkan 5 atau mungkin sampai 10. Itu perbandingannya. Jadi saya nikmati betul nih bekerja di rumah ya.
Berarti emang keuntungan itu nggak tentu ya, karena kan setiap usaha juga ada naik turunnya gitu. Pastinya, apapun seperti itu ya. Oke baik, itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Baik, untuk terima wawancara kasih kali sama-sama. ini. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.